Halo teman-teman, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul tentang wan prestasi dan akibat hukumnya. Nah, yang perlu kita ketahui, apa sih pengertian dari wan prestasi itu? Menurut buku karangan Salim HS, dia menjelaskan bahwa wan prestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan di dalam suatu perjanjian. Dalam hal ini yaitu perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur. Menurut Subekti, dia menjelaskan bahwa wan prestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam, antara lain yaitu: yang pertama adalah debitur tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau dilakukannya. Dalam hal ini yaitu kita ambil satu contoh, debitur ingin meminjamkan uang kepada kreditur. Sebelumnya di sini debitur sudah yakin dan sanggup akan melunaskan hutang-hutangnya pada waktu yang telah ditentukan, dan mereka pun melakukan kesepakatan. Namun setelah tiba waktu yang telah ditentukan, debitur tidak sanggup melunaskan hutang tersebut. Oleh karena itu, debitur dikatakan wan prestasi. Yang kedua adalah debitur melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Contohnya itu dalam cicilan kendaraan. Kesepakatan dalam suatu perjanjian yaitu debitur menyicil sebesar 1.200.000 per bulan. Namun debitur hanya sanggup membayar sebesar 1 juta rupiah, dan debitur pun dikatakan sebagai wan prestasi. Yang ketiga yaitu debitur melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat. Satu contoh yaitu debitur sudah melunaskan hutang yang telah diperjanjikan, namun debitur terlambat karena tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan antara kreditur dengan debit. Yang keempat adalah debitur melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan. Satu contoh yaitu debitur mengecat dan memindahkan barang-barang yang seharusnya di dalam perjanjian. Debitur tidak boleh melakukan hal tersebut. Dalam pasal 1238 KUH Perdata, debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu. Dalam hal ini surat perintah adalah somasi yang dikeluarkan oleh pengadilan. Sekarang kita masuk ke dalam tuntutan dan ganti rugi akibat wan prestasi. Tuntutan kreditur terhadap debitur yaitu: yang pertama adalah prestasi saja, dalam artian debitur dituntut untuk membayar kewajiban atau prestasi kepada kreditur. Yang kedua adalah kreditur menuntut prestasi disertai ganti rugi. Ini terdapat di dalam pasal 1267 KUH Perdata. Yang ketiga adalah ganti kerugian saja. Nanti kita akan bahas di selanjutnya. Yang keempat adalah kreditur melakukan pembatalan suatu perjanjian. Dan yang kelima adalah kreditur menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi. Nah, di sini kita akan membahas ada beberapa bentuk dari ganti kerugian. Yang pertama yaitu biaya. Biaya adalah biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata atau yang tegas telah dikeluarkan oleh pihak kreditur. Yang kedua adalah rugi. Rugi yaitu kerugian karena kerusakan atau kehilangan barang harta kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. Ini adalah bunga. Bunga yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Bunga yang ditentukan dalam lembaran negara adalah sebesar 6%. Materi berikutnya adalah pembatalan perjanjian. Pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian itu diadakan. Dalam artian, jika suatu pihak telah menerima sesuatu barang dari pihak lainnya, baik uang ataupun barang, maka uang atau barang tersebut harus dikembalikan. Dalam pasal 1266 KUH Perdata, persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan.
karena syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Selanjutnya, materi force majeure atau keadaan memaksa. Keadaan memaksa adalah suatu keadaan di mana debitur tidak dapat melakukan prestasinya yang disebabkan karena adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya. Misalnya karena adanya gempa bumi, banjir, lahar, dan lain sebagainya. Satu contoh yaitu ketika debitur ingin membayar hutang kepada kreditur, namun suatu tak disangka gempa bumi terjadi di waktu tersebut. Debitur tidak sanggup membayar karena terjadi gempa bumi. Dalam keadaan memaksa, hak seorang debitur itu dilindungi yang terdapat di dalam pasal 1245 KUH Perdata yang menyebutkan tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantikan karena keadaan memaksa. Demikianlah penjelasan materi kami. Kami ucapkan sekian dan terima kasih.